Bang Topan dan Pak Rungkat bela-belain nyebrang ke pulau terpencil demi ngejar si Dewi. Tapi begitu sampai, kosong melompong. Gak ada siapa-siapa, gak ada jejak, bahkan suara jangkrik pun gak kedengeran. Cerita makin penuh misteri, karena seolah-olah si Dewi telah mengetahui keberadaan mereka dan seolah terus muncul di tempat yang kebetulan sama. Yang lebih mengejutkan, ketika Bang Topan dan Pak Rungkat mulai beradaptasi di pulau tersebut, Bang Black yang mengantar mereka dari pelabuhan malah tiba-tiba hilang. Pergi tanpa pamit, tanpa jejak. Tidak jelas apakah dia akan kembali atau memang sengaja meninggalkan mereka. Suasana berubah drastis, dari tenang menjadi mencekam. Mereka mulai saling lempar teori. Jangan-jangan ini bukan sekadar pulau biasa, tapi pulau markas rahasia? Wah, ini sih gawat, teman-teman. Jangan-jangan mereka udah dijebak. Nah, menurut kalian gimana? Apakah ini ulah si Dewi? Kenapa dia bisa tahu keberadaan mereka terus? Dan kenapa dia selalu selangkah lebih dulu? Coba tulis spekulasi kalian di komentar, karena bisa jadi teori kalian lebih akurat dari investigasi Pak Rungkat. Sebelumnya, memang Pak Rungkat sudah mulai merasa ada kejanggalan dan hal yang aneh sebelum mereka sampai di pulau tersebut. Seolah Dewi perempuan misterius ini terus membuntuti mereka. Karena lagi-lagi hal-hal kebetulan muncul, sekali dua kali mungkin bisa dibilang takdir. Tapi kalau terus-terusan, rasanya ada sesuatu yang janggal di dalamnya. Bang Topan pun juga mulai curiga. Tapi alih-alih langsung bereaksi, dia memilih untuk ikut alur. Ia ingin tahu lebih jauh, sebenarnya apa sih tujuan Dewi? Kenapa dia selalu muncul di waktu dan tempat yang tepat, seolah sudah tahu rute mereka sebelumnya? Menurut kalian, ini semua cuma kebetulan? Atau sebenarnya udah diskenarioin dari awal? Tapi ingat guys, intuisi kadang lebih jujur dari logika. Kalau hati mulai merasa nggak enak, jangan diabaikan, tapi isyarat untuk lebih waspada. Di tengah kebingungan itu, Bang Topan akhirnya buka suara. Dulu, katanya, dia sempat menjadi bagian dari jaringan yang sama dengan keluarga Dewi. Tapi sekarang, generasinya sudah beda. Dunia gelap itu sudah berkembang, dan bisa saja Dewi punya jaringan baru, yang lebih licik, lebih tersembunyi. Mereka bahkan mulai curiga, jangan-jangan abang perahu yang mengantar mereka ke pulau, itu juga bagian dari komplotan. Semuanya terasa seperti teka-teki yang sudah disusun dengan sangat rapi. Apakah ini misi balas dendam generasi baru dari komplotan lama? Atau Dewi sedang menjerat orang-orang dari masa lalunya satu persatu? Dengan perahu sewaan yang bunyinya kayak mesin blender nyangkut es batu, Pak Rungkat dan Bang Topan akhirnya sampai di pulau itu. Dan pas mereka nginjak tanah, sunyi, bener-bener sunyi. Gak ada orang, gak ada jejak, bahkan suara jangkrik pun gak ada. Setibanya di pulau tersebut, suasananya pun terlihat menyeramkan. Bang Black, pria yang mengantar mereka, cuman berkata singkat, semua orang ada di dalam. Tapi begitu mereka keliling, tak ada siapapun. Bang Rungkat mulai gelisah. Rasanya tempat ini bukan sekedar pulau penginapan, tapi semacam panggung sandiwara jebakan untuk sesuatu yang lebih besar. Menurut kalian, kenapa pulau yang katanya rame malah sepi? Apakah ada sesuatu sedang disembunyikan dari mereka? Kira-kira apa nih yang akan terjadi selanjutnya? Pak Rungkat pun semakin panik bukan main. Namun guys, dalam situasi genting seperti ini, usahakanlah jangan terlalu panik. Karena ketakutan yang tak dikendalikan bisa membuat segalanya berantakan. Oleh karena itulah, kita jangan terlalu percaya 100% dengan apa yang terlihat di permukaan. Karena yang tampak tenang belum tentu aman. Di tempat lain, keselamatan Kona, Dot, Robi mulai terancam. Karena ada kalimat yang mencurigakan yang terdengar. Tikus sedang menuju jebakan. Kalimat ini muncul di awal perjalanan mereka.
menandakan bahwa mereka sedang mendekati lokasi yang telah disiapkan. Akhirnya, mereka berempat pun ditawari tempat penginapan murah di pinggir pantai. Tapi anehnya, penginapan itu adalah tempat yang sama yang sebelumnya pernah ditempati oleh Bang Topan dan Pak Rungkat. Apa iya semua ini cuma sekadar keberuntungan? Atau jangan-jangan ada skenario yang sedang berjalan? Dan mereka semua sekarang cuma pion di dalam permainan yang lebih besar? Kira-kira menurut kalian nih, apa yang akan terjadi kepada mereka? Apakah nantinya mereka akan diajak juga untuk menyeberang ke pulau yang ada di seberang sana? Atau jangan-jangan malah akan terjadi sesuatu yang lebih mengerikan untuk mereka? Karena sudah dapat dipastikan orang-orang yang berada di sekitar mereka itu adalah orang suruhan yang sedang melakukan sesuatu. Hal ini dikuatkan saat Peot dan Robi menunjukkan foto. Semua orang menjawab sama, nggak lihat, nggak tahu, belum pernah lihat. Bahkan penjaga villa pun cenderung menghindar. Padahal jelas-jelas tujuan mereka datang adalah untuk mencari seseorang. Tapi kenapa semuanya seolah ditutup-tutupi? Jadi sudah jelas, saat semua jawaban terdengar sama dan tak masuk akal, mereka sedang berada di tengah skenario jebakan yang lebih besar. Cerita akhirnya ditutup saat Bang Topan dan Pak Rungkat masuk lebih dalam ke pulau tersebut. Tapi hati mereka terasa semakin berat. Perasaan Pak Rungkat dan Bang Topan tak bisa dibohongi. Segalanya terasa salah. Pertanyaan pun bermunculan. Apakah ini semua adalah jebakan yang sudah Dewi rancang dari awal? Dan siapa sosok dalang utama di balik semua ini? Dan apakah Pak Rungkat dan kawan-kawan bisa selamat dari jebakan yang sudah digelar begitu rapi? Dan begitulah, langkah demi langkah, membawa Bang Topan dan Pak Rungkat semakin dalam ke jantung pulau misterius itu. Namun bukan rasa lega yang mereka temukan, melainkan perasaan berat, gelisah, dan firasat buruk yang makin kuat. Mungkin benar, ini bukan lagi soal mencari seseorang, tapi soal menyelamatkan diri dari jebakan yang tak kasat mata. Pulau yang awalnya terlihat sepi, ternyata menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan kini, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi guys, di balik semua kisah misteri ini, ada satu hal penting yang harus kita ingat. Kadang, yang tampak biasa aja di depan mata, bisa jadi bagian dari rencana besar yang nggak kita sadari. Jangan terlalu cepat percaya, tapi juga jangan terlalu mudah menuduh. Karena tidak semua orang yang tersenyum itu tulus, dan tidak semua tempat yang tenang itu aman. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Cerita ini mungkin fiksi, tapi refleksinya nyata. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar. Jangan mudah terlena, jangan gampang percaya, dan selalu dengarkan kata hati. Dan untuk kalian semua yang sedang berjuang dalam hidup, semoga dilindungi dari orang-orang jahat yang pura-pura baik, dikuatkan dalam setiap langkah, dan diberikan petunjuk yang jelas saat harus memilih jalan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, dan share videonya kalau kalian suka, dan tulis di komentar, siapa menurut kalian dalang utama di balik semua ini? Apakah Dewi cuma pion, atau justru sutradara di balik layar? Sampai jumpa di kelanjutan kisah ini, dan ingat, jangan sampai kalian jadi bagian dari jebakan tanpa sadar. Stay safe, stay waras, dan jangan percaya sama penginapan murah yang terlalu mencurigakan ya.